Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan siklus sulfur atau belerang yang beranggotakan Kesi Almira absen 12, Septa Sulistiawati absen 32, dan Syifa Zakia Istiqomah absen 34. Apa sih siklus sulfur atau belerang itu? Nah, sulfur atau belerang merupakan unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristalin kuning nih teman-teman. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Selain itu, belerang umum digunakan dalam korek api, bubuk mesyu, insektisida, fungisida, dan sebagainya. Belerang yang murni tidak berbau. Bau yang muncul sebenarnya berasal dari banyak senyawanya. Daur belerang atau sulfur. Belerang terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis, misalnya gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Belerang juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S yang dilepas dari proses pembusukan bahan organik di dalam tanah dan air yang dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Belerang dan sulfat tidak beracun, namun karbon disulfida, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida semuanya beracun. Terlebih lagi, hidrogen sulfida yang sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Sulfur dioksida dihasilkan ketika batu bara dan minyak yang tidak dimurnikan dibakar. Di atmosfer, sulfur dioksida dapat menyebabkan hujan asam. Nah, ini dia tahapan-tahapan siklus belerang atau sulfur. Tahap pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batubara yang menggunakan bahan bakar dari batubara berupa gas SO2. Kemudian, zat sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4. Dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa dikenal dengan hujan awan. Setelah hujan awan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dan dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik atau yang biasa disebut SO4 nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui penyerapan sulf HT menggunakan akar. Sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida, namun kadang-kadang terdapat dalam bentuk yang lain seperti sulfur dioksida dan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari penguraian bahan bakar organik yang mati yang juga dapat mematikan makhluk hidup pada perairan. Pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu H2S SSO4 berupa bakteri sulfur tak berwarna, hijau, dan ungu. SO4 H2S berupa reduksi sulfat anaerobik, bakteri desulfovibrio. H2S SO4 berupa pengokaidasi sulfide aerobik, bakteri Thiobacilli. S organik SO4 ditambah H2S. Maka, proses daur sulfur hanya akan dapat terjadi di darat saja dengan menggunakan bantuan bakteri. Bakteri tersebut adalah bakteri Desulformaculum dan Desulfibro yang mereduksi sulfat berubah menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau biasa yang disebut HS2. Kemudian bakteri autoautotrof aerob seperti Chromatium menggunakan senyawa HS2 tersebut dan melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur dioksida bisa berubah menjadi sulfat oleh bakteri chemolithotrof. Setelah terbentuk sulfat, maka senyawa ini baru akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup yang dibawa oleh tumbuhan. Sulfur yang diserap oleh tumbuhan adalah jenis sulfur bentuk sulfat atau SO4. Sumber yang kita dapatkan yaitu dari internet dan materi yang diberikan oleh Bu Retno.